Hai, halo, apa kabar semuanya teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya. Ada yang menarik, ada yang bikin kita melunguh. Ya ini terkait dengan tanah milik Pak Yusuf Kalla, mantan wakil presiden, tokoh nasional dan juga pengusaha besar. Ini bisa diserobot teman-teman semuanya ya. Maka dampaknya ini jauh melampaui apa ya kasus pribadi tentunya ya. Ini adalah sinyal sistemik yang mengandung implikasi serius ya. Dan apakah ini simbol runtuhnya kepastian hukum ya. Jika elit sekelas Pak JK saja ini tidak aman, maka publik akan merasa pesimis terhadap kemampuan negara melindungi hak milik warga biasa tentunya ya. Dan bagaimana efek domino terhadap investasi? Ya, investor ya, baik lokal maupun asing ini bisa kehilangan apa ya, kepercayaan terhadap jaminan hukum atas aset mereka tentunya kan begitu ya. Ternyata teman-teman semuanya ya, mafia tanah ini bukan hanya mitos, bukan hanya rumor ya. Kasus ini memperkuat dugaan bahwa praktek manipulasi sertifikat, kolusi dengan pejabat, dan intimidasi terhadap pemilik sah adalah hal yang nyata dan terstruktur ya. Jadi jika mereka ini berani menyasar tokoh besar seperti Pak JK, berarti mereka merasa cukup kuat dong atau cukup terlindungi untuk melawan siapapun juga termasuk kita yang hanya rakyat kecil ini ya. Jadi Pak JK ini punya akses loh ke media ya. Kita tahu sendiri Pak JK bagaimana ya, aksesnya ke media, ke pengacara dan juga ke kekuatan politik ya. Jadi bagaimana dengan kita rakyat kecil, petani, nelayan, juga warga biasa seperti kita ini yang tanahnya dirampas tanpa sorotan publik. Nah, kasus ini bisa membuka diskusi tentang bagaimana hukum bekerja secara tidak merata. Tergantung siapa yang menjadi korbannya, gitu kan teman-teman semuanya ya. Jika Pak JK ini konsisten ya mendorong penyelesaian kasus ini, bisa menjadi pemicu audit besar-besaran terhadap kepemilikan lahan dan praktek mafia tanah. Kasus ini bisa memaksa pemerintah, BPN, dan aparat penegak hukum untuk memperbaiki sistem sertifikasi dan penegakan hukum pertanahan tentunya teman-teman semuanya ya. Jadi sengketa ini bisa mencerminkan konflik laten antar kelompok bisnis besar ya, membuka wacana tentang bagaimana oligarki saling berebut sumber daya. Nah, ini bisa menjadi panggung bagi perebutan narasi, pengaruh dan juga legitimasi di mata publik ya. Ya, kesimpulannya begini teman-teman mungkin ya. Jika tanah Pak JK aja bisa diserobot ya, maka kita sedang menghadapi krisis struktural dalam perlindungan hak milik. Ini bukan hanya soal mafia tanah, tapi soal bagaimana negara memperlakukan warganya. Apakah sebagai pemilik sah ataukah sebagai pion dalam permainan kekuasaan? Atau mungkin bagaimana teman-teman semuanya ya? Mungkin begitu saja ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru dan juga lebih heboh tentunya. Salam sehat untuk kalian semuanya.